Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola, oke? Serunya sepak bola nasional. Seperti yang gue bilang di konten gue kemarin, seperti kata-kata gue, seperti janji gue di konten sebelumnya. Kalau kemarin emang konten penyegaran dulu, konten senang-senang untuk setelah kita dikalahkan, ditaklukkan, ditundukkan, dibantai oleh King Asia, Raja Asia sebenarnya, King sebenarnya, yaitu Jepang dengan kalah 4-0. Nah, konten kali ini gue pengen ngajak kalian untuk apa ya? Sedikit merenung dan memikirkan tentang timnas Indonesia, di mana sih timnas akan menjalani partai 5 laga sisanya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini, yaitu akan dimulai besok melawan Arab Saudi terlebih dahulu. Dan yang berkaitan dengan konten sebelum itu, dengan gue melakukan pembahasan nanti di konten selanjutnya, mungkin gue akan membahas tentang peluang melawan Arab Saudi. Tetapi di konten kali ini gue pengen ngomong selesai pertandingan, Pak Erick Thohir terlihat merenung, kecewa, gelisah, campur aduk semuanya, pandangannya serius banget, omongannya serius banget. Oke. Ini adalah memang apa ya? Memang proyek bentukan serius timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Wajar sekali dia menyampaikan statement kayak seperti itu. Mungkin kalian semua sudah menonton dan melihat di beberapa tayangan akun-akun bola, kalau Pak Erick Thohir meminta pemainnya itu bangkit, berminta, tetap menanyakan kalau masih pengen berjalan berirama bersama dirinya, masih pengen pengen semua pemainnya bangkit dan menunjukkan kualitas performa Indonesia sebenarnya, ya kurang lebihnya seperti itulah. Pak Erick Thohir mengungkapkan semua kata-kata yang melecut para pemain, oke? Yang pengen supaya pemainnya sadar, pengen semua pemainnya bisa untuk membuktikan unjuk gigi, dan pengen semua pemainnya bangkit gitu, terutama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini. Dia terlihat banget pandangan matanya pas mau membuat konten itu, dan ada konten itu sudah beredar di media sosial kan, kayak emosi, merenung, terus gimana langkah ke depannya timnas Indonesia saat ini gitu kan. Dan akhirnya dia mengeluarkan statement kalau di round 3 kali ini Indonesia wajib untuk finish di posisi 4 besar, kurang lebihnya seperti itu. Dan dia juga, padahal kan di awal-awal mulai round 3 ini dia emang udah mengeluarkan statement kalau emang Indonesia finish di 4 besar. Tetapi kalau dalam kondisi sekarang ini, di statement dia tuh harus, kudu, wajib, ya seperti itulah, terwujud. Pengen Erick Thohir di 4 besar. Pak Erick Thohir pengen timnas Indonesia lolos ke round selanjutnya di round 4 untuk masih berjuang di zona kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini musim terakhirnya, apakah ini kesempatan terakhirnya Coach Sintayong untuk berada di manajer timnas Indonesia? Kemungkinan besarnya, persentase besarnya 75%, 70% mungkin iya, 80% bahkan mungkin iya gitu. Cuman ketika dia besok gagal, misalkan amit-amit, jangan sampai amit-amit gagal melawan Arab Saudi, gue bilang
enggak dulu dipecat, enggak dulu diberhentikan, biarin aja dia menyelesaikan tugasnya di kualifikasi Piala Dunia round 3 kali ini, ya sudah. Biarkan ini menjadi eranya Sintayong di Piala Dunia round 3 ini ya. Tapi emang lawan Arab Saudi apapun hasilnya, jika kita ingin melangkah ke round 3 itu merupakan langkah-langkah winner pertama timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh, untuk memastikan kita bisa melangkah ke round 4 di posisi 4 besar, untuk memastikan kita mempunyai mental dan motivasi yang lebih kuat. Tetapi kalaupun dia gagal di pertandingan Arab Saudi besok gitu, ya gue pengen biarkan dia menuntaskan apapun hasilnya, amit-amit jika kita tidak lolos gitu. Lagian persentase gue buat lolos Piala Dunia juga cuma 50% gitu dari awal. Kalau kalian ngikutin konten-konten gue sob, biarkan dia menuntaskannya sampai akhir round ini, dan biarkan Pak Erick Thohir juga membuat rencana dengan siapa pelatihnya. Ini kan dengan ini dia bisa memikirkan, dengan waktu ini dia bisa memikirkan siapa yang pantas untuk menggantikan posisi Coach Sintayong, misalkan jika dia sudah benar-benar berakhir. Cuman ya Sintayong sendiri, gue mengakui sebagai penikmat dan pencinta sepak bola, dia bisa merubah wajah persepak bolaan timnas Indonesia itu sendiri. Oke. Dan di kabar selanjutnya, Eliano Reisneder kemungkinan besar akan main lawan Arab Saudi, dan gua setuju banget. Kalau kalian ngikutin konten-konten gua sob di beberapa konten, gue sering berpendapat kenapa sih ini Eliano nggak pernah main. Terus gue sering berpendapat di starting 11 gue yang pengen dimainkan sebelum pertandingan nih selalu ada nama Eliano gitu. Biarkan ini pemain punya kecepatan, ini pemain punya daya jelajah yang bagus di lini depan untuk membongkar pertahanan lawan. Kenapa nggak dicoba? Dan kalau misalkan emang bukan kriteria permainan dari STY gitu, coach STY, kenapa harus dimainkan? Ini merupakan sesuatu hal yang salah gitu. Berilah kepercayaan Eliano, gue yakin dia punya kecepatan, dia punya dribble yang cukup bagus, apalagi dia bermain di Eropa Liga Belanda, dia biasa bermain dengan badan postur back yang tinggi dan tebal badannya. Dia bisa menyelinap, dia bisa cut inside juga masuk ke dalam, walaupun itu bermain di sisi kiri maupun kanan. Biarkanlah dia maju, dan kemungkinan besar manajer timnas Sumarji juga Pak Erick Thohir itu sendiri juga mengkonfirmasi kemungkinan besar dia main. Kemungkinan besar dia akan turun melawan Arab Saudi dan mendapatkan pelukan dari benar-benar momen yang sedikit menyita perhatian sih, ketika Eliano ini dipeluk oleh manajer timnas, oleh Pak Erick Thohir gitu. Dan gue setuju banget, berikanlah Eliano kesempatan coach STY, biarkan dia membuktikan kalau dia mempunyai skill yang bisa menyuntik permainan timnas Indonesia. Oke sob, lanjut ke kabar selanjutnya, yaitu sebelum pertandingan gue buat konten tentang rumput GBK sebelum pertandingan melawan Jepang. Ya gue bilang ya, rumput GBK itu ya masih belum bagus banget, belum bagus kayak di Eropa, yes jelas. Tetapi ya gue setuju bang, kan gue udah sampaikan di konten gue tersebut juga, kalau menurut gue kayaknya sepertinya rumput GBK itu emang belum bagus banget, tetapi memang ada perbaikan seperti lawan Australia, dan kualitas lawan Jepang memang rumputnya lebih baik. Ketika memang sih banyak rumputnya yang belum rata, banyak yang lebih kelihatan lebih gimana ya,
ada yang kelihatan kayak lembek gitu, kayak aliran bolanya tidak pas dialirkan bolanya nggak begitu jalan gitu, bolanya kayak masih jadi tuk tuk ngambang gitu. Tetapi ini rumputnya benar-benar ada perbaikan, ada perbagusan, tidak seperti lawan Australia terakhir di GBK yang ambles gitu, yang hancur gitu. Ini benar-benar ada penaikan lah gitu, walaupun emang nggak sebagus kayak lawan apa namanya, lawan Jepang ini nggak lebih bagus daripada lawan Australia. Dah, untuk konten kali ini gitu aja sob, sekian dan sampai ketemu di konten Nunui pembahasan menjelang lawan Arab Saudi. Ikutin terus konten Nunui Zulhilmi, serunya sepak bola. Jaga kesehatan and bye bye.